Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi. Saya akan banyak berbincang-bincang tentang politik kekinian dengan seorang sahabat saya. Beliau adalah politisi yang malah melintang cukup lama lah, mungkin sekitar 10-20 tahun beliau berkiprah di dunia politik. Dia adalah Rahman Shah. Assalamualaikum Pak Rahman Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya panggil Bapak agak susah juga karena Susah saya lebih juga. tua. Jadi saya panggil Rahman Shah aja ya. Kita senior, segala senior bagi saya. Man, kita di sini selalu memulai bincang-bincang kita. Siapa itu Rahman Shah? Lahir 24 April ya. Tahun 67 di Goa. Di Goa. Bisa cerita sedikit tentang masa kecilan dan sampai hari ini? Ya, alhamdulillah. Yang pertama tentu saya syukuri bisa sampai hari ini pada posisi seperti ini. Saya masa kecilnya saya selesaikan di tempat yang selalu juga kita kunjungi dulu, Deng. Saya di Tombolopao. Jauh sekali di atas. Tepatnya di desa Eri Lembang. Jadi memang dia desa paling ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Bone. Sinjai atau Bone? Bone Sinjai. Bone Sinjai. Iya. Saya di situ dibesarkan oleh ibu saya yang kebetulan guru sekolah dasar dan bapak juga adalah salah satu guru. Saya selesaikan pendidikan di Malino sampai dengan SMP. Dan akhirnya ke SMA 159 Sungai Minasa, terus ke Unhas. Dan Unhas fakultas apa? Di Fakultas Sastra, Ilmu Budaya. Nih. Ilmu Budaya. Iya. Kemudian di SMA sudah mulai dekat-dekat dengan dunia organisasi. Saya langsung tertarik ke AMPI. Jadi sosok Pak Ilham Arif Sirajuddin, Pak Sahrul, Pak Nurdin Halid adalah orang-orang yang sangat lekat dengan pikiran-pikiran saya, dengan aktivitas-aktivitas saya. Dari situ juga saya melihat gaya-gaya kepemimpinan yang saya gabungkan, dan itu juga yang menjadi bekal saya sampai hari ini. Saya di KNPI, beberapa organisasi, dan pada akhirnya masuk ke Partai Golkar, karena saya sekretaris AMPI Goa waktu itu. Masuk ke Golkar, berkiprah di Golkar, dan kemudian saya pindah ke Partai Demokrasi Kebangsaan. PDK. Partainya Pak Rias Rasid. Tahun 2000-an 2004. 2004. Ya. Alhamdulillah 10 tahun saya pimpinan DPR melalui PDK. Saya tinggalkan Golkar, ya. Kemudian dari PDK kembali ke Golkar. Kembali ke Golkar untuk bertaruh ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah lewat Golkar saya duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Satu periode terakhir ini istirahat, saya masuk ke Perindo untuk DPR RI, tapi karena Perindo tidak lolos threshold PT Parliamentary Threshold, akhirnya istirahat. Saya diberi kesempatan oleh Pak Adnan, Pak Bupati Goa, untuk mengelola perusahaan daerah. Dan sampai hari ini, ya karena memang basicnya di politik, insya Allah kembali lagi di politik untuk pemilu 2024 yang akan datang melalui Partai Perindo. DPR RI? DPR RI, Dan. Bagus juga. Man, kalau saya mengikuti alur perjalanan Anda itu kan memang bergelut dalam politik. Apa yang Anda ambil dari pengalaman hidup sebagai politisi yang bisa bawa Anda seperti sekarang? Ya. Tentu banyak hal, tapi yang paling utama saya kira kalau suasana politik itu kita bangun dengan baik, maka dia akan membawa kebaikan. Saya melihat bahwa politik itu jalan untuk membawa kebaikan dan manfaat ke banyak orang. Lewat situ. Kebetulan juga di sisi aktivitas saya banyak ngajar di beberapa perguruan tinggi dan
memberikan materi-materi kuliah tentang sosiologi politik gitu kan. Saya selalu sampaikan ke teman-teman dan mahasiswa secara umum bahwa tidak ada satupun referensi yang menyebutkan bahwa politik itu kotor. Karena politik itu adalah jalan kebaikan. Jadi sangat kembali kepada kita secara personal bagaimana menerjemahkan politik itu. Nah, kalau kita mau baik, kita akan tentu bawa ke hal-hal yang baik gitu. Saya selalu menganggap bahwa politik itu seni, bagaimana meyakinkan orang, dan itu yang saya senangi. Di situ ada seni. Bagaimana meyakinkan orang yang ada di sekitar kita, yang tidak sepaham, tidak sejalan secara politik, kita bisa yakinkan dan kemudian kita bisa sama-sama membangun kekuatan-kekuatan politik secara bersama. Itu nilai hal yang paling saya suka. Iya, tapi kan kalau pemahaman saya ya, dari sisi filosofinya politik itu kan ada sebetulnya suatu wahana untuk mendistribusi kebaikan, keadilan. Bahwa kemudian muncul pertanyaan siapa yang membagi keadilan, siapa yang membagi kesejahteraan, ada namanya proses demokrasi. Ya kan, itulah yang terjadi. Orang mengatakan selalu bahwa politik itu adalah kekuasaan. Padahal itu sebetulnya kan ujungnya. Nah, persoalannya kemudian adalah dalam proses demokrasi untuk mencapai ujung itu kan menjadi masalah. Ya kan? Anda sebagai orang yang banyak belajar di ilmu budaya, kan ada yang disebut sebagai transformasi sosial. Masyarakat yang berubah. Nah, menurut Anda melihat sekarang bagaimana politik itu dengan transformasi sosial yang ada? Ya, bisa saya katakan kebablasan. Memang banyak aktor-aktor politisi kita yang menganggap bahwa politisi itu bisa ditempuh dengan semau-mau kita. Tidak lagi melihat kultur, budaya, bahkan agama sebagai sandaran kita. Nah, itu yang saya anggap kebablasan. Dia bisa memahkamai orang, mendiskreditkan orang, bahkan menjatuhkan orang tidak dengan pertimbangan-pertimbangan adat, budaya, kultur, bahkan agama. Itu yang saya kira harus segera dipahamkan kepada partai politik sebagai gudangnya politisi. Dalam rangka proses rekrutmen, hal yang paling utama juga yang harus dia tularkan kepada siapapun kadernya adalah bagaimana membangun politik secara sehat, secara baik. Nah, itu. Cuman memang ya tentu berhadapan dengan kondisi yang dengan Cut tadi sampaikan. Ada kondisi-kondisi yang di mana percaturan politik menurut kacamata mereka harus ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Padahal kan ada komunikasi-komunikasi yang bisa dibangun. Ada komunikasi-komunikasi yang bisa dibangun dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik itu dengan tidak memahkamai, mendiskreditkan, menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, tapi kan kembali ke personal masing-masing lagi. Bagaimana pencapaian politiknya itu dia bisa tempuh secara instan, secara cepat. Nah, ini yang harusnya kembali kita sadari. Sehingga saya juga itu dengan Cuk sangat setuju kalau kewenangan menentukan caleg itu diberikan kepada parpol, dan kemudian kita mengikuti proses pemilu, proses demokrasi dengan sistem tertutup. Setuju. Karena proses kaderisasi akan lahir di situ. Kecenderungan orang mengurus partai juga akan muncul di situ. Karena kalau tidak, semua orang akan mengatakan bicara caleg, nanti kita ketemu di ujung pada saat penentuan caleg. Saya mau jadi caleg bisa, bahkan menentukan nomor urut saya juga bisa, hanya dengan kekuatan yang sangat pragmatis. Sehingga tidak lagi melihat kompetensi seorang, kredibilitas seseorang, nilai seseorang. Yang paling penting itu nilai seseorang. Sehingga ya memang kita harus kerja berat dalam rangka menghadapi kondisi-kondisi itu. Akibatnya kan fatal kalau seperti Anda bilang. Artinya dari beberapa kali saya podcast di sini dengan politisi,
Mereka sependapat seperti Pak Rahman katakan tadi. Tetapi kenapa sih kita partai politik tidak bisa menyadari bahwa yang seperti Anda bilang tadi, ada kebablasan. Kalau kita lihat kualitas legislator kita di hampir seluruh tingkatan, baik kabupaten, provinsi, DPR, itu kan seolah-olah tidak maksimal. Dalam beberapa diskusi saya bertanya kepada teman-teman, misalnya di Goa atau di provinsi, berapa persen sih orang legislator kita yang paham dia sebagai legislator? Betul. Nah, menurut Anda bagaimana sebetulnya? Betul. Kebetulan penelitian saya waktu selesai di program doktoral di UNM menulis itu. Bagaimana politisi itu memoles dirinya yang kecenderungannya sangat beda antara panggung depan dan panggung belakang. Saya termasuk orang yang setuju sekali dengan apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin pembenahan-pembenahannya itu kita harus mulai dari partai politik. Misalnya, contohnya dengan negara ini tidak boleh lagi membatasi parliamentary threshold bagi partai. Harusnya yang dilakukan adalah pengetatan dalam proses pembentukan partai. Jadi tidak boleh serta-merta kelompok arisan, tempat ngumpul-ngumpul menjelma menjadi satu kekuatan partai politik. Harusnya real. Kepengurusannya jelas, jumlahnya kalau perlu 100% kecamatan, kabupaten, provinsi, sehingga ketat pembentukan partai. Nah, kenapa harus dilakukan ini? Supaya tidak ada pembatasan parliamentary threshold, karena bisa dibayangkan. Contoh kasus, ada partai yang jumlah suaranya 3 juta, bahkan 4 juta, tidak lolos parliamentary threshold. Nah, kepada siapa mereka gantungkan harapan dan aspirasinya ini karena tidak ada wakilnya di DPR RI misalnya. Sehingga bukan soal setuju dan tidak setuju, tapi harusnya negara memperketat proses pembentukan partai bukan pada proses penentuan batas PT yang 4% itu. Itu contoh pertama. Yang kedua, contoh-contoh yang harus dibenahi. Saya juga tidak terlalu setuju kalau ada belas kasihan kepada teman-teman perempuan 30%. Harusnya perempuan itu ditempatkan sebagai caleg itu karena kompetensi kemampuannya. Bukan karena aturan. Bukan karena aturan seakan-akan 30%. Dan faktanya hari ini ketika partai menyusun caleg kan dia kerepotan juga. Akhirnya ada orang yang domisilinya di Makassar jadi caleg di Papua, jadi caleg di Ambon. Karena untuk memenuhi 30% itu. Bayangkan saja itu. Dan yang ketiga, bayangkan yang coba ini. Teman-teman yang ada di eksekutif, dia belajar, dia sekolah, dia tekuni bidangnya. Artinya apa? Bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dia jalani proses-proses disiplin ilmu yang dimiliki dalam aplikasinya di pemerintahan. Berhadapan dengan anggota DPR yang tiba-tiba jadi anggota DPR. Saya sependapat dengan itu. Tidak ada sekolah khusus jadi anggota DPR. Mestinya di partai. Mestinya di partai. Orang mau jadi perawat, ada sekolahnya. Dokter ada sekolahnya. Guru ada sekolahnya. Polisi ada sekolahnya. Jaksa ada sekolahnya. Tidak ada satupun institusi dan lembaga yang kita akan masuk di dalamnya yang tidak punya basic pendidikan sekolah khusus untuk itu. DPR tidak ada sekolahnya. Bahkan ada orang yang tiba-tiba kaget jadi anggota DPR. Cuman karena kebetulan di maintenance oleh keluarga dan orang tuanya, ada finansial yang cukup, menggerakkan massa, terpilih dia, kaget jadi anggota DPR. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa potret anggota DPR kita hari ini masih butuh pembenahan-pembenahan dari segi apa? Ya, dari segi kemampuan, skill, pengetahuannya. Tapi kan begini, Man, kita bergeser sedikit ya. Lihat dari sisi partai, karena Anda tadi bicara sama partai. Dalam filsafat filosofi partai itu kan sebetulnya ada 3 mereka punya kegiatan. Dimensinya. Pertama dimensi konsolidasi, yaitu mengatur struktur, membuat visi misi. Seperti Anda bilang, ada institut di dalam. Kemudian yang kedua, distribusi. Mendistribusi apa platform partai itu. Apa platform partai Perindo misalnya terhadap perempuan, UMKM, petani, macam-macam lah seperti. Dan yang ketiga itu kan kontestasi. Tapi kan selama ini yang terjadi di partai itu jalannya cuma di kontestasi. Tidak ada distribusi. Saya belum pernah lihat ada partai yang
menyampaikan platform kami itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kadernya bergerak seperti itu. Jadi tidak ada. Bahwa di konsolidasinya ada, iya, mereka musda, munas, muscap, bikin visi misi. Tapi dalam distribusinya tidak ada. Bahkan yang celaka lagi, ada partai yang ideologinya A mendukung calon yang ideologinya B. Iya, kan ini ya, bagaimana Anda sebetulnya melihat seperti ini? Jadi betul sekali itu. Partai sendiri kadang tidak konsisten dengan apa yang menjadi visi utama perjuangannya. Iya. Gitu. Ada, mohon maaf ini, ada partai-partai yang menyebut dirinya partai Islam, tapi mendukung kader non-Islam misalnya, dan sebaliknya kan gitu. Jadi sangat bias, sangat bias. Memang butuh pembenahan yang tentu negara harus buat rambu-rambu untuk itu. Karena kalau tidak, partai akan sebebas-bebasnya menerjemahkan itu. Iya. Jadi partai tidak ubahnya seperti organisasi kemasyarakatan yang rutinitasnya musyawarah, rapat kerja, yang begitu-begitu aja. Di sini, tapi kan distribusi produk partainya nggak jalan. Betul. Sehingga itu mungkin yang menyebabkan sehingga politik itu bergerak. Atau masyarakat juga tidak sadar. Ini ada buku Demokrasi for Sale. Ini bagus sekali, ini buku laku sekali. Dijual, dia mengatakan begini, ini soal politik uang. Kalau ada orang yang misalnya Rahman Shah misalnya, dia berpikirnya begini, kalau saya kasih uang, belum tentu dia pilih saya. Tapi kalau saya tidak kasih uang, dianggap saya tidak serius. Terus Anda sebagai politisi yang malang melintang, sudah pernah masuk ke dalam, terus tidak masuk lagi, bagaimana Anda melihat pengalaman-pengalaman seperti ini? Memang itu yang berat hari ini. 15 tahun yang lalu, kompetensi masih menjadi ukuran. Kemampuan seseorang masih menjadi ukuran. Hari ini, kalau kita datang ke konstituen dan hanya pidato, menyampaikan visi misi, kita tidak dihitung. Kalaupun ada, sangat tidak terukur. Memang buku itu yang dengan cerita disampaikan sangat benar. Masyarakat mengukur keseriusan seseorang dengan banyaknya tanda gambar, dengan hadirnya dalam kegiatan sosialisasi, kemudian membagi baju kaos, membagi sembako, membagi uang, dianggap itu bentuk keseriusan. Nah, kita tidak tahu siapa yang mau disalahkan ini. Karena pada posisi yang bersamaan, masyarakat lagi butuh, dan calonnya misalnya politisinya lagi mau melakukan itu. Karena targetnya dia, saya tidak mau tahu prosesnya seperti apa, prinsip saya bisa duduk di parlemen. Nah kan ini yang menjadi target partai juga. Rekrutmen caleg sekarang ini, partai tidak lagi secara dominan mengukur kemampuan seseorang. Tapi ukurannya adalah, oh dia public figure, dia punya massa, dia punya uang, oh ini bisa saya tarik. Kenapa? Karena itu tadi, negara mempersyaratkan 4% itu sebagai parliamentary threshold. Coba kalau tidak ada misalnya. Akhirnya kita juga ke masyarakat bisa bersaing dengan yang lain. Karena mereka juga merekrut calon tidak lagi berdasarkan itu. Tidak berdasarkan, oh karena dia punya uang atau karena dia public figure. Tapi semata-mata dia mengukur bahwa ini pas dengan misi utama perjuangan partai saya. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu tentu menjadi ukuran. Tapi karena ada parliamentary threshold, dia mintalah orang jadi caleg, tidak lagi melihat kualitas dan kemampuannya, tapi seberapa besar yang bersangkutan bisa memenuhi target partai. Gitu. Kan kalau kita lihat memang repot nih Man ya. Saya selalu menghitung-hitung. Di Sulawesi Selatan ini yang ikut kompetisi nanti 2024, itu kurang lebih 16.000 orang. 16.000 orang terdiri dari DPR Provinsi, RI 24, RI 85, kemudian 200 sekian kabupaten kota. Kalau dikali 18, karena 18 partai, itu 16.000 orang, kurang lebih 16.000 orang. Kalau seseorang itu mengeluarkan rata-rata 100 juta, ya,
maka dana yang habis pada 2024 Betul. itu 1,6 triliun. Iya, betul. Nah, ini kan seperti Anda katakan tadi, kita tidak bisa menyalahkan rakyat. Iya. Rakyat yang salah atau kita yang salah. Saya selalu bilang begini, money politik terjadi itu karena kau semua aja yang mulai. Iya. Si A bawa rokok, si B bawa rokok tambah korek, tambah ini. Kan seperti itu. Tapi ada pengalaman di institusi saya mengatakan, saya mendampingi hampir 24 kabupaten kota sebagai konsultan, dan hampir cukup banyak lah teman-teman di legislatif yang kita dampingi. Belum pernah saya mendapatkan money politik lebih dari 30%. Artinya 100 Rahman Shah bayar orang, paling banyak 30 yang pilih. Paling banyak itu 30. Betul. Ya kan? Artinya apa? Ada jipacenya sebetulnya itu orang. Nah, menurut Anda apa yang... Iya, memang kalau ke kultur kita sebagai orang Sulawesi Selatan, memang dibutuhkan juga memang kecepatan dan ketepatan waktu. Kalau saya datang ke rumahnya dengan Cuk lebih awal menyampaikan permohonan izin, dukungan, dan bantuan, tentu itu menjadi tolok ukur bahwa Rahman Shah ini serius, dia datang minta tolong sama saya. Kalau ada yang datang belakangan, sekalipun dia misalnya menggunakan upaya money politik misalnya, masih ada pertimbangan bahwa ini sesaat ini. Tapi di tengah-tengah masyarakat, memang politisi ini yang selalu menerjemahkan dan menyimpulkan bahwa masyarakat butuh, masyarakat yang mau. Betul yang dengan Cuk sampaikan, maksudnya kita sendiri nih, yang para politisi sendiri yang langsung menerjemahkan bahwa masyarakat mau. Dan masyarakat juga menerima itu. Dan mungkin dengan Cuk, money politik ini juga yang susah diterjemahkan oleh lembaga survei, di mana orang bisa menang dengan money politik dan di mana orang bisa kalah dengan money politik. Itu belum saya dapat itu. Itu saya belum dapat. Karena banyak juga caleg yang saya tanya mengeluarkan biaya besar, ya, tapi tidak terpilih. Termasuk investasi, ya, katakanlah kita bicara investasi sosial. Saya contohkan, mohon maaf ini, Pak Syahrul Yassin Limpo, caleg Partai Nasdem di Sulsel II. Kurang apa Pak Syahrul, wakil gubernur 5 tahun, kemudian gubernur 10 tahun. Toh masyarakat lebih memilih calon lain yang menurut cerita karena dia memberi. Dan fenomena ini akhirnya menjadi model di masyarakat gitu. Dia tidak mau tahu apa yang investasi sosial apa yang pernah kita bangun di masyarakat, tapi yang dia tahu adalah hari ini saya butuh makan. Kemudian ada caleg yang datang membawakan saya sembako, dia janjikan saya uang 200.000 atau 300.000, saya kira ini akan menguntungkan bagi saya dalam konteks hari ini. Celakanya di ujung perjalanan, di hari H, dia lupa pemberian-pemberian itu. Jadi apalagi kalau cuma investasi sosial yang langsung saja berhadapan dengan kebutuhan masyarakat, dia lupa. Jadi memang persoalan pemberian kepada masyarakat menghadapi pemilu memang harus dilihat juga ketepatan waktunya. Banyak politisi, banyak caleg yang menang di ujung-ujung pertandingan gitu. Karena dia, ada yang kasih sebelumnya 200, ada yang kasih di hari H cuma 50.000, dia hitung itu yang 50.000. Kasus gitu. Pak Syahrul itu kan persis kayak kasusnya Pak Aziz Kahar. Iya, betul. DPD 1 juta. Begitu masuk DPR RI tidak sampai 30.000 suaranya. Betul. Kan ada fenomena yang berubah. Tapi begini, saya selalu melihat apa sesungguhnya yang terjadi dalam situasi politik ini. Kemarin saya berdiskusi sama seorang pakar politik ya yang mengadakan penelitian, Pak Luhur Priyanto. Rakyat dan politisi sudah mulai ada perubahan cara berpikirnya. Ada kecenderungan sekarang orang mau berbalik kepada otoriter. Artinya apa? Selama reformasi di Indonesia, tidak dirasakan nilai demokrasi yang sesungguhnya. Ya kita begini-begini aja. Anda
misalnya lihat tadi Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, apa sih yang berubah 10 atau 15 tahun dari kemarin? Menurut Anda bagaimana? Ya, tidak sedikit memang orang, kelompok, lembaga yang mengoreksi reformasi ini. Baik dari segi nilai-nilai demokrasi yang berproses, kemudian kepemimpinan yang dihasilkan. Yeah. Tidak sedikit orang, banyak sekali orang yang mengoreksi reformasi. Nah, sekarang tentu memang yang harus dijaga sekarang itu tadi, jangan sampai masyarakat ini frustrasi dengan hasil dari sebuah proses politik, proses demokrasi. Yeah. Dan pada akhirnya membangun kecenderungan untuk dia tidak lagi mau berpartisipasi dalam proses-proses politik itu. Yang saya takutkan itu seperti ini dengan Cuk. Dia menerima pemberian, tapi dia tidak datang ke TPS. Bayangkan dari semua daerah yang melaksanakan pilkada bahkan pemilu legislatif, yang dimobilisasi pun masyarakat untuk datang pemilih, hanya rata-rata sekitar 60% yang datang ke TPS. Bayangkan kalau sekitar 60%, bahkan ada yang 55%. Itu sudah dimobilisasi, bayangkan. Dengan segala cara yang dilakukan oleh calon, ya, hasilnya seperti itu. Yang saya takutnya kalau masyarakat nanti apatis dan menganggap bahwa oke, kita terima saja pemberiannya dan jangan ada yang datang ke TPS karena hasilnya akan seperti ini juga. Tidak pernah lagi menghadirkan rakyat ketika dia bicara rakyat. Ya. Berbicara tentang rakyat, kepentingan masyarakat hanya di ruang-ruang diskusi, di panggung-panggung seminar, di perdebatan-perdebatan parlemen. Tapi fakta-faktanya apa yang dia perdebatkan juga kita tidak rasakan manfaatnya. Itu yang kita takutkan. Nah, harusnya negara dan semua orang yang terkait dengan aktivitas dan kegiatan politik di bangsa ini, di daerah ini harus segera memahami itu. Untuk ya dia melakukan koreksi. Saya setuju kan. Dia segera melakukan koreksi tentang apa yang dia lakukan. Ya, semua anggota DPR-nya, ya, eksekutifnya, semua. Lembaga-lembaga pemerintahan dari semua institusi yang ada, kalau kita merujuk hasil survei kan sangat mengecewakan. Lembaga hukum yang diharapkan melahirkan produk-produk hukum yang memberi rasa keadilan seperti yang Dengan Ancut tadi sampaikan, masyarakat tidak rasakan, bahkan sangat terpuruk penilaian lembaga-lembaga survei, termasuk pemerintahan, ya, DPR-nya. Begitu di mata publik sangat mengecewakan. Kalaupun ada peningkatan, sangat tidak signifikan gitu. Nah itu tadi sekali lagi dengan Cuk, yang harus segera disadari ini, jangan sampai masyarakat berpikiran sama bahwa tidak ada manfaatnya nih kita berpartisipasi dalam pemilu. Jadi kalau ada yang memberi sesuatu, kita terima saja sebagai hadiah 5 tahunan. Dan kita tidak mesti datang ke TPS. Tapi kan ada yang hilang, Man. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman politisi, ya, kita selalu hanya berdasarkan kepada popularitas dan elektabilitas. Tapi masih ada yang lebih penting dari itu, yaitu etikabilitas. Betul. Nah, menurut Anda, kenapa ini hilang? Artinya etikabilitas itu keteladanan, kebaikan. Iya kan? Kalau kita bicara budaya, pengadakan. Ya, betul. Kenapa hilang di masyarakat ini memberikan pengadakan kepada Rahman Shah misalnya di Goa? Apa yang salah sama Rahman Shah kok tidak mau pilih hanya karena uang? Betul, betul. Padahal dia orang, saya khawatir juga, Man, ya. Di Tombolo Pao pun tidak sepenuhnya Anda dapat suara bagus di sana. Di buku ini dia menjelaskan, ya kan, ada perbedaan pilihan pada suatu kampung, di mana di kampung itu ada 3 orang yang bersaing satu kampung, tetapi derajat yang lebih rendah suaranya lebih banyak. Dan menurut Anda apa yang terjadi? Betul. Memang keteladanan tadi saya sudah sampaikan.
harusnya kita semua ini menyadari bahwa politik juga harus dibangun dengan etika, ya. Kultur, adat, budaya kita, agama kita yang paling khusus. Tapi itu hilang kan. Tidak sedikit perilaku politik yang sampai ke masyarakat dengan sangat transparan, yang menyimpang dari itu tadi, adat budaya kita. Ada tokoh agama yang diandalkan jadi politisi, terlibat kasus korupsi misalnya. Oknum ini kan. Gitu. Tokoh yang disanjung-sanjung karena kebaikannya terlibat kasus korupsi. Dan lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku ini yang oleh masyarakat menganggaplah, lantas apa manfaat jadi kita memilih? Lantas apa manfaat jadi kita memilih? Itu yang tadi saya sampaikan yang harus kita segera sadari itu. Nah, bayangkan dulu. Orang-orang tua kita dulu ketika jadi pejabat, dia menunjuk kepala desa tidak lewat proses, kepala desanya itu sangat luar biasa. Iya. Kita bisa membedakan kalau di pasar, kalau ada kepala desa berdiri, dari jauh kita sudah tahu, oh ini kepala desa. Tapi hari ini kita tidak tahu lagi membedakan mana masyarakat ketika dia kumpul di pasar, mana masyarakat, mana kepala desa. Banyak oknum-oknum kepala desa yang terpilih karena itu tadi. Demikian halnya pejabat-pejabat yang lain. Karena tidak memperlihatkan perilaku-perilaku yang sesungguhnya bisa diteladani oleh masyarakat kita. Nah, saya sangat sependapat bahwa bangunan-bangunan demokrasi kita ini tidak boleh keluar dari nilai-nilai adat, kultur kita, ya, etika kita, itu yang paling utama. Tapi kan sekali lagi dengan itu tadi, masyarakat tidak paham itu visi misi. Tidak mau tahu itu yang namanya program dan lain sebagainya. Kita diajak berkumpul, ada yang fasilitasi kita berkumpul, kita dikasih uang transport, dikasih makan, dikasih baju kaos. Itulah penerjemahannya bahwa inilah demokrasi yang sesungguhnya, politik yang sesungguhnya. Gitu. Tapi kan begini, Man. Kita lihat kira-kira zaman Orde Baru ya. Bagaimana Golkar bisa menyampaikan platformnya. Artinya dia bisa menarik kelompok ulama dengan membuat suatu organisasi. Bahagian dari organisasi Golkar itu ada agamanya, ada Gupia, ada AMPI, ada perempuan. Tetapi kan platformnya sampai ke masyarakat. Jadi Anda bisa bayangkan, mungkin Anda masih bisa merasakan waktu itu tokoh-tokoh agama yang hebat pun Golkar tarik dan dia masukkan ke dalam itu. Tapi platformnya sampai bahwa dia memang berkuasa, iya. Nah sekarang kenapa partai yang ada sekarang tidak seperti itu lagi? Di mana persoalannya? Dulu tentu itu sangat memungkinkan, Neng. Karena partai sangat terbatas. Iya. Hanya ada 3, katakanlah seperti itu. Sekarang ini multi partai. Bahkan partai yang ada adalah pecahan dari Golkar, dari PDI, dari P3. Gitu. Distribusi orang-orang Golkar, orang-orang P3, orang-orang PDI waktu itu masuk ke partai-partai yang ada. Nah ketika dia ada di partai-partai itu tadi. Dia berkompetisi bagaimana caranya mencapai target-target yang disyaratkan oleh negara. Sehingga kompetisinya tidak lagi berdasarkan bagaimana saya jadikan adat, budaya, etika ini, agama ini sebagai bagian dari perjuangan partai yang sampai ke masyarakat. Tapi targetnya adalah bagaimana partai saya bisa mencapai target perolehan suara secara maksimal untuk melewati batas yang disyaratkan oleh negara melalui undang-undang. Sehingga dia tidak pikir lagi, ini melanggar etika, ini melanggar adat, dia tentu gunakan karena targetnya itu. Bagaimana partai kita lolos parliamentary threshold. Jadi di situ dia lupakan lagi itu etika. Ya kan? Kurang apa pemahaman agama, tokoh-tokoh agama yang ada di partai-partai yang ada ini. Ya kan? Tapi kan dia juga tidak berdaya. Dia tidak berdaya menghadapi target dan syarat yang dibuat oleh negara. Sehingga perintah partai sama. Satu perintah partai. Di Sulawesi Selatan Anda harus menang. Apapun yang Anda harus tempuh. Kita harus capai sekian persen. Untuk target nasional 4%. Sehingga tidak lagi melihat pertimbangan-pertimbangan etika itu tadi. Gitu. Ya, tapi kan perubahannya bukan pada
dinamika partainya itu berjalan, artinya kayak begini misalnya, kalau bicara sederhana ya, bicara gampangnya. Masa juga sih Rahman Shah tidak bisa dapat 80% di Tombolok Pau, misalnya seperti itu. Tapi kenyataannya dia cuma dapat 30% misalnya kayak begitu. Berarti kan ada paradigma yang tiba-tiba berubah di masyarakat Tombolok Pau misalnya kayak seperti itu. Anda dikenal anak guru, anak ini, keluarga ini. Iya kan? Tapi kenapa kehilangan empati politiknya dia, empati pengadakan kalau orang Makassar bilang. Menurut Anda apa sebetulnya yang terjadi? Betul itu. Ada fenomena yang menarik itu di masyarakat begini, Deng. Saya boleh bukan tokoh. Sebagai politisi boleh saya bukan tokoh. Tapi saya harus mampu menciptakan tokoh-tokoh baru. Modalnya cuma sederhana. Saya hubungi si A di satu pasar, saya kasih dia sarung, saya kasih dia sembako, kau bagi ke masyarakat atas nama saya, jadi tokoh yang bersangkutan. Karena dia bisa bagi-bagi sarung, bagi-bagi sembako. Dia mengganti posisi orang-orang yang secara kultur bisa membawa perbaikan. Politisi yang bersangkutan bisa menciptakan itu tadi. Toko di sebelah kiri, toko di sebelah kanan, toko di ujung depan, toko di ujung belakang. Dengan modal dia kasih fasilitas yang bisa dibagi-bagi kepada masyarakat atas nama politisi yang bersangkutan. Jadi si A, si B, si C, si D yang dibentuk menjadi toko bisa menjelma menjadi toko yang sesungguhnya karena dia membagi sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat ingat apa yang diberikan itu. Nah di masyarakat kita kalau ada yang memberi, dia menganggap bahwa ini sangat dalam karena dia datang memberi sesuatu yang saya butuhkan. Iya. Sehingga dia tidak lagi menggunakan pertimbangan Rahman Shah itu baik, Rahman Shah itu punya kemampuan, Rahman Shah itu punya kapasitas untuk jabatan-jabatan yang sementara dilakukan proses misalnya. Tapi yang dia lihat adalah, oh Rahman Shah dia hanya datang dengan Assalamualaikum, ini partai saya, ini visi misi partai saya akan melakukan hal seperti ini kalau insya Allah dia menang. Tapi kalau ada tokoh-tokoh yang dibentuk itu, membawa sembako, membawa bingkisan, beralih pikiran-pikiran masyarakat. Sangat sederhana, sangat pragmatis. Tapi kan menarik ini kan ada transformasi sosial yang sangat tinggi, sangat berubah. Seperti Anda bilang tadi, tiba-tiba saja karena orang membentuk tokoh, terus Rahman Shah dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal di backgroundnya Rahman Shah sebetulnya itu yang tokoh barunya nggak ada apa-apanya. Kan seperti itu yang terjadi. Betul. Jadi ada transformasi sosial yang ya kalau menurut para ahli memang kurang setiap sekian tahun ada perubahan. Seperti yang sekarang ini. Kalau saya mengatakan sana, Anda setuju nggak bahwa ada fenomena masyarakat kejenuhan melihat perpolitikan kita? Dan saya di penelitian kita mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ada indikasi partisipasi pemilu akan turun. Menurut Anda? Sepakat, setuju saja, Deng. Setuju sekali itu, Deng. Memang masyarakat kita sangat jenuh. Dengan Cup pasti sangat ingat karena tentu ada dalam suasana itu. Di masa-masanya dengan Cup mahasiswa bahkan sampai ke saya, begitu bergengsinya itu ketua jurusan, ketua himpunan, betul. Apalagi ketua senat, dipilih dengan kompetisi yang sangat ketat. Sekarang orang jenuh, Pak. Tidak lagi diperbutkan itu ketua himpunan seperti dulu, ketua senat seperti dulu. Jenuh. Sama dengan bukan karena banyak partai. Repotnya orang sekarang mencari caleg. Ya. Repot sekali orang mencari caleg. Karena mungkin dia jenuh. Banyak fenomena yang dia lihat yang pada akhirnya melahirkan kejenuhan. Wah, kita bayar pajak, kita bayar ini, kita terlibat ini, toh pemerintah tidak secara maksimal memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu yang
beresiko. Kalau masyarakat sudah jenuh dan berpikir proses demokrasi dan politik ini tidak membawa kebaikan bagi dia, itu menjadi penyebab utama tingkat partisipasi akan menurun. Kalaupun dia datang itu karena dimobilisasi secara maksimal. Ya. Nah, ini kelemahan kita, keterbatasan kita. Ada partai, ada caleg yang punya kemampuan untuk mobilisasi pemilih. Ada juga yang tidak punya. Sehingga yang menjadi hebat dan luar biasa itu adalah partai dan caleg yang punya kemampuan mobilisasi pemilih. Menjemput di tempatnya. Ya. Dia siapkan fasilitas kendaraan atau transportasi, ojek kalau perlu, datang ke TPS untuk memilih. Ada yang repot masuk dalam suasana seperti itu. Akhirnya itu tadi. Dia cuma memahami pemilu itu sampai sebelum orang datang ke TPS. Ya. Karena dia menganggap, kita datang ke TPS, tidak datang ke TPS, sama saja. Tapi ada yang menarik, Man. Di akhir-akhir, kita punya waktu tinggal sedikit, 45 menit ya. Ada yang menarik, saya diminta bantu beberapa teman-teman pimpinan partai, apalagi partai-partai baru, meminta saya untuk membantu, tolong dong cari orang untuk masuk legislatif, caleg. Ya, betul. Apa yang terjadi, Man? Pertama, cari caleg saja orang udah malas mau jadi caleg. Betul. Yang kedua, yang sudah jadi caleg, yang sudah jadi anggota DPR, itu pun udah malas kembali lagi. Karena seperti Anda bilang, yang kemarin itu hanya karena tidak punya kemampuan, karena kemampuan uang, kemampuan basis ada. Ternyata begitu anggota DPR. Tidak ada apa-apanya ini saya dapat. Incumbent pun sudah tidak mau lagi. Saya tidak tahu kalau Anda di Perindo bagaimana susah. Sama persis dengan itu. Dan dari beberapa wawancara anggota DPR sekarang, katakanlah DPR RI, kalau kita dengar semua jawabannya terkait dengan biaya yang dia keluarkan untuk menjadi anggota DPR RI. Dengan apa yang dia kasih, belum kembali modal. Ya, ngeri juga kan. Bahkan di salah satu media, dia sebutkan bahwa biaya saya untuk jadi anggota DPR RI itu tidak kurang dari 10 miliar. Bahkan ada yang sampai 15 miliar. Begitu menyeramkan ini prosesnya dengan juga gitu. Pertanyaannya kan apakah bisa kembali itu? Jadi bagi yang bukan incumbent, sementara yang incumbent itu kan datang dengan program, datang dengan uang. Nah, sekarang memang dipaksa kita ini, kalau bukan lewat partainya, kerjasama dengan calegnya, untuk masuk ke suasana masyarakat yang membutuhkan itu. Karena kalau tidak, ya hanya partai-partai ini terus yang akan terpilih, calegnya akan terpilih. Apakah kita bisa menyalahkan mereka? Tidak bisa. Apa yang dia tempuh itu sesuatu yang wajar dan sah-sah saja menurutnya. Ya kan gitu. Apalagi regulasi kita terkait dengan money politik apa segala macam susah di aplikasinya sangat gimana ya, tidak jelas gitu kan. Bahkan beberapa partai menganggap, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan money politik itu pelanggaran kalau kita ketahuan. Kalau kita tidak ketahuan itu bukan pelanggaran kan gitu. Jadi memang butuh pendampingan ya orang-orang seperti kita dengan tim lembaga-lembaga lain yang harus mengadvokasi partai, caleg untuk menempuh proses-proses politik dengan itu tadi, dengan membangun etika-etika, tetap bersandarkan pada kekuatan moral, kultur, agama. Nah, insya Allah kalau dia terpilih tentu dia akan amanah. Dia akan amanah. Tapi kalau proses politik itu ditempuh dengan sama halnya dinamika pasar, ada tawar-menawar di dalamnya, ada transaksi di dalamnya, maka kita tidak boleh menyalahkan potret parlemen yang menghadirkan anggota parlemen yang seperti itu. Tidak lagi berpikir secara maksimal untuk konstituen dan masyarakat, untuk bangsa dan negara, karena dia menganggap saya sudah investasikan proses saya untuk jadi anggota DPR
Sehingga yang saya harus pikirkan hari ini adalah bagaimana menghidupi partai saya dan mengembalikan investasi yang saya keluarkan. Kan? Ya, terakhir, Ya. kita sudah hampir sampai di penghujung. Oh, saya selalu nanya sama teman-teman partai, peran penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada pemerintah. Banyak orang menganggap bahwa KPU dan Bawaslu sementara sekarang ini hanya jadi event organizer. Ya, betul. Tidak sepenuhnya, ya kan? Mungkin ke depan bisa nggak partai atau dimulai oleh Perindo misalnya, kita duduk sama-sama Bawaslu, kita duduk sama-sama KPU. Anda jangan mengatur teknis saja. Ayo dong kita edukasi masyarakat. Ya. Bahwa pemilu itu seperti begini, Bawaslu ini seperti begini. Ini kan kalau kita lihat Bawaslu sama KPU bagaimana menghabiskan anggaran. Nggak ada edukasi. Padahal sebetulnya kalau edukasi itu keluar dari partai, keluar dari KPU, kan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Nah, menurut Anda bagaimana? Saya sangat setuju. Sebenarnya kita merindukan suasana penyelenggara pemilu ketika dulu penyelenggara itu ada wakil-wakil partai di dalamnya. Dari segi pengawasan sangat pas. Kemudian tentu tidak hanya cukup sampai di situ. Lanjutannya kita butuh juga bagaimana penyelenggara pemilu ini bersama partai politik yang ada menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pembelajaran kepada masyarakat, kepada konstituen untuk memahami ini. Karena memang repot juga dengan kita berhadapan dengan konstituen di mana tingkat kehidupan ekonominya di bawah standar. Iya. Langsung diajak untuk mengikuti proses demokrasi seperti yang ada sekarang ini. Sehingga kan agak repot mungkin dengan mudah-mudahan kita sependapat. Repot itu idealisme lahir dari perut yang lapar. Setuju. Susah. Idealisme lahir itu dari kemapanan dalam konteks yang sangat luas. Kan? Dari perut yang lapar, ketika datang politisi, datang partai membawa sesuatu, itu yang dia terima. Dan itulah yang dianggap proses. Nah, tugasnya KPU, penyelenggara termasuk partai, dalam proses pembentukan partai, salah satu tugas yang diwajibkan itu adalah apa skema pembelajaran yang partai itu bisa lakukan. Jadi, kelompok ini menjelma menjadi satu partai sangat ketat. Dalam proses perjalanan partainya sudah jelas di sana. Ada kurikulum yang dia perlihatkan sebagai bagian dari persyaratan untuk ditetapkan sebagai satu partai politik. Sehingga seleksinya sangat ketat. Itu yang dilakukan oleh partai. Tapi kan sekarang ini pembentukan partainya sangat longgar. Dan bisa ditransaksikan apalagi saat verifikasi. Setuju. Sementara yang dipersyaratkan batas parliamentary threshold oleh negara yang terlalu tinggi. Itulah yang menyebabkan partai tidak lagi berpikir idealisme belakangan, etika belakangan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana caleg kita bisa mensuplai dukungan, biayanya ada, dan target capaian kita untuk batas PT itu bisa kita capai. Itu yang ada di pikiran partai hari ini. Oke, terima kasih Pak Rahmansyah. Panjang sekali kita punya diskusi. Saya senang sekali. Kita cari waktu yang kita diskusi sama beberapa teman partai politik. Tentu kan apa yang Anda sampaikan adalah menurut pemikiran Anda sebagai politisi dari Partai Perindo. Misalnya nanti kita duduk sama-sama partai lain untuk kita berbincang-bincang. Karena memang dari beberapa teman yang saya berdiskusi, memang kalau kita tidak memulai sekarang, rasa-rasanya repot sekali kita ke depan. Kita berharap tentu tidak timbul kejenuhan yang berlebihan pada masyarakat melihat praktek politik. Artinya reformasi ini jangan sia-sia. Jangan sia-sia, reformasi ini jangan sia-sia. Baik teman-teman, terima kasih pertemuan kita sama Pak Rahman sama hari ini. Kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.